ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena hanya iman dan takwa yang terpatri dalam hati sanubari dan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, dan insya Allah apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita, yaitu adanya satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya Allah akan bisa kita dapatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami menetapkan tema tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Secara etimologi bahwa Lailatul Qadar itu berarti adalah malam penetapan atau malam pengaturan, di mana nasib seseorang ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berapa rezekinya. Ada juga yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam kemuliaan, karena pada saat malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an Karim. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sempit, karena saat itu banyak para malaikat yang turun ke bumi. Yang jelas bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang termulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berlomba-lomba dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar sendiri. Lantas kapan terjadinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin nabi aru Lailatul Qadri fil manami sabil awakhir." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arayakum qad tawatta'at fi sabil awakhir, faman kana mutaharriya falyatakhirna fi sabil awakhir." Muttafaqun alaih. Bahwa seorang dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW, dia berkata pada Rasulullah, dia bermimpi menemui Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Saya berpendapat bahwa mimpimu itu menjadi kenyataan di 7 hari yang terakhir." Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaknya dia menghidup-hidupkan malam di 7 malam terakhir. Muttafaqun alaih. Dalam peristiwa yang lain, Rasulullah bersabda, "Ta'addu Lailatul Qadri fil witri min al-asharil awakhir min Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil, 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Lantas ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Muawiyah ibnu Sufyan, Ani Nabi alaihi wasallam qala fi lailatul qadri lailatas samin wa isri, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Ini adalah yang diyakini oleh ulama-ulama Saudi Arabia, sehingga kalau malam 27 insyaallah
Masjid Haramain begitu ramai padat dengan orang-orang yang memanjatkan doa, yang qiyamul lail, yang bertasbih, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali dan ulama yang lain pernah mengatakan innaha tu'lamu fi bil yaumil awal min asy-syahr. Berdasarkan pengalaman empirik daripada Imam Al-Ghazali, termasuk ulama yang lain mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari kapan awalnya memulai puasa Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumu ahadin aw yaumul arbi'a fa ya lailatus 29. Apabila puasa dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29. Aw yaumal Isnin fa ya lailatul 21. Kalau puasa dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Aw yaumul Selasa awil Jumat fa ya lailatul 29. Apabila puasa dimulai hari Selasa seperti bulan ini atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Insyaallah malam akan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan pengalaman empirik dari Al-Imam Al-Ghazali, maka insyaallah tentunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tetapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan pengalaman daripada Al-Imam Al-Ghazali dan ulama lain, kalau puasa dimulai dari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Masya hadirin rahimakumullah. Walhasil orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus memperjuangkan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lantas apa saja amalan-amalan yang perlu kita lakukan sehingga kita sangat beruntung ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ay lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu khamsah. Aisyah pernah bertanya pada baginda Rasulullah SAW, bagaimana pendapat panjenengan ketika saya mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Lantas baginda Rasulullah mengatakan, katakanlah wahai Aisyah, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian di dalam keterangan yang lain, Rasulullah SAW ketika malam Qadar banyak membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Walhasil di malam Lailatul Qadar hendaknya kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita bisa melakukan i'tikaf, apakah ba'dal maghrib, ba'dal isya atau ba'dal nisfil lail. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, anna Rasulullah SAW kana ya'takiful asharul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu summa i'takafa azwaju min ba'di, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sehingga beliau wafat. Kemudian istri-istri baginda Rasulullah SAW melakukan iktikaf setelah Rasulullah SAW. Dalam hadis lain mutafaq kan Nabi SAW idza arada ay ya'takifa shallal fajr summa taqala mu'takifan, bahwa ketika Rasulullah SAW ingin beriktikaf, dia sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikaf. Kemudian amalan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah secara totalitas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Aisyah qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'asr ay asrul awakhir min Ramadan sadda min zaru wa ahyayatahu wa yaqadha alam. Adalah Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka dia mengencangkan tali mizarnya, sarungnya, kemudian dia menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya. Masya hadirin rahimakumullah, qiyamul lail yang kita lakukan bisa berupa sholat malam, bisa berupa tadarrusul Quran atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu kita amalkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu
kita banyak memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekah pas malam Lailatul Qadar dengan nilai 100 saja, maka lebih baik daripada 3 juta. Kalau 1000 lebih baik daripada 30 juta. Kalau 10.000 lebih baik daripada 300 juta. Inilah nilai-nilai malam Lailatul Qadar, malam yang sangat utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di 10 malam terakhir untuk beribadah secara totalitas, baik itu lesan kita, anggota badan kita, seluruh jiwa raga kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam apa yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.